Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman. Qala atu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi wa bil qadarihi khairi wa syarrihi. Pertama-tama yang paling utama, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta ihsan yang ada dalam sanubari kita. Salawat sering salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya selaku kita berpegang teguh dalam syariat sunnahnya. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu, yakni Dr. Ahmad Idofi, SPDI MPD. Semoga beliau senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memenuhi tugas dari pelajaran Tauhid Aswaja. Dan di sini saya akan merangkum materi-materi tentang Tauhid Aswaja. Adapun materi pertama yaitu tentang pengertian iman secara bahasa dan istilah. Menurut ajaran agama Islam, umat muslim mengimani 6 rukun iman. Ke-6 rukun iman tersebut wajib diimani dan diyakini oleh orang Islam. Namun apa pengertian iman menurut bahasa dan istilah? Menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada satu amana yu'minu. Imana yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin secara bahasa. Iman dapat diartikan sebagai tasdiq atau pembenaran yang maknanya hampir sama secara istilah. Nah, sekarang iman secara istilah, maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat hingga qada dan qadar ya, yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Seperti itu. Itu pengertian secara bahasa dan istilah. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep Tauhid Aswaja. Tauhid Aswaja, sebuah ahlus sunnah wal jamaah, mengandung penyadaran kepada dua hal, as-sunnah dan al-jamaah. Pengertian yang pertama adalah segala yang dinisabkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa sabda, perbuatan, persetujuan maupun sifat-sifat fisik dan non fisik. Di dalamnya tercakup pula sunnah al-khuffa, ar-rusdin. Maka al-jamaah adalah ulama yang otoratif pada setiap masa. Dengan demikian, yang termasuk ahlu sunnah wal jamaah adalah umat Islam yang pemahaman dan pengamalan agamanya didasarkan pada pemahaman dan pengamalan para sahabat, serta sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh generasi kemudian secara berkelanjutan, yang bersandar pada mata rantai keilmuan sanad yang tidak terputus sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya itu penjelasan tentang rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Tahukah kita apa yang mendasarkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dasar yang melandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Nah, bagaimana cara iman kepada Allah dengan benar?
Itu ada 4 unsur. Jadi kita pertama mengakui bahwasanya Allah itu maujud, Allah itu ada. Yang kedua, yaitu kita mengakui bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, raja dari segala raja. Dan yang ketiga, kita itu harus menguluhiyahkan Allah atau mensatukan Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah atau perbuatan syirik ya. Contoh misalkan kayak seperti jimat-jimat, dan itu adalah perbuatan syirik. Nah, kita harus mensatukan Allah atau menguluhiyahkan Allah. Dan yang keempat yaitu mempercayai asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seperti Rahman dan Rahim. Allah itu adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Beriman kepada Allah dengan benar juga harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan tentang iman kepada Allah kurang lebihnya. Jadi kesimpulannya adalah Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia adalah agama yang diberintikan keimanan dan pembuahan amal. Keimanan itu merupakan akidah dan pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam. Kemudian dari pokok itu keluarlah cabang-cabangnya. Perbuatan itu merupakan syariat dan cabang-cabang yang dianggap sebagai buah yang keluar dari keimanan serta akidah. Keimanan dan perbuatan, atau dengan kata lain akidah dan syariat, keduanya itu antara satu dengan yang lain, sambung menyambung, hubung menghubung, dan tidak dapat terpisah yang satu dengan yang lainnya. Keduanya adalah sebagai buah dengan pohonnya, sebagai musabab dengan sebabnya, atau sebagai natijah hasil dengan mukadimah pendahuluannya. Oleh karenanya, adanya hubungan yang amat erat itu, maka amal perbuatan selalu disertakan penyebutannya dengan keimanan dalam sebagai besar ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon diingatkan. Mungkin cukup pengertian tentang iman dari saya. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari Prodi MPI Karyawan. Terima kasih kepada Bapak Pak Idopi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.